Salam pecinta buku, selamat membaca. Perkenalkan, nama saya Maratu Solia dari 111 Akagani. Hari ini saya akan membahas buku yang berjudul Hipnosis Go untuk Hidup Lebih Baik, karya OB setengah 8. Nah, jadi OB merupakan pendiri komunitas hipnosis terbesar di Indonesia. Menurut database pada tahun 2009 sampai 2016, sekitar 10.000 orang yang bergabung baik dalam maupun luar negeri. Nah, di buku ini, OB mengajak kita menyelami dunia hipnosis. Hipnosis berbeda dengan hipnotis ya. Hipnosis merupakan di mana kita menjadi enjoy dalam menjalani hidup kita, pekerjaan kita, dan kegiatan sehari-hari kita. Di sini OB juga mengajak kita untuk menjauhi dampak-dampak dari negatif hipnotis. Salah satunya apa? Kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana yang menggunakan cara hipnotis. Di buku ini, saya tertarik dengan beberapa poin-poin yang menurut pribadi saya itu sangat menarik untuk dibahas. Poin pertama, hipnosis dalam berkomunikasi, jarak meletakkan tas. Meletakkan tas itu sangat berpengaruh dalam komunikasi menurut OB. Bagaimana tidak, saat lawan bicara kita meletakkan tas terlalu jauh, berarti dia tidak nyaman berkomunikasi kita. Tidak ada rasa percaya terhadap diri kita. Jadi OB mengatakan kita harus action terlebih dahulu. Kita harus bertanya kepada lawan bicara kita. Nah, poin kedua, hipnosis dapat mengendalikan emosi ataupun mengubah emosi. Nah, dengan cara hipnosis ini, OB mengajak kita untuk mengubah emosi kita yang dari negatif menjadi positif. Gimana sih caranya? Nah, sebelum itu, emosi menurut OB ini memiliki beberapa level. Pertama, ada level emosi yang dimana energinya tinggi, sedangkan tingkat kebahagiaannya itu rendah. Yaitu pertama ada frustasi, yang kedua ada marah. Terus level kedua, dimana tingkat energinya rendah, sedangkan rasa semangatnya sangat tinggi. Contohnya damai, tentram. Terus level terakhir yaitu dimana energinya tinggi dan juga rasa kebahagiaannya juga tinggi, yaitu antusias dan bahagia. Di sini OB mengajak kita bersama-sama untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi yang positif. Contohnya seperti ini. Di saat kita menangis ataupun di saat mau nonjok seseorang, hal yang pertama adalah tenangkan diri dengan cara hipnosis. Katakan pada diri kita tidak boleh melakukan ini, kita harus bisa mengendalikan diri. Dengan cara itulah kita bisa menghipnosis diri kita sendiri. Terus, poin yang terakhir, yaitu bagaimana sih caranya menghindari hipnotis dari orang-orang yang jahat di luar sana. Nah, di era zaman yang sekarang ini, seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali para oknum yang menggunakan hipnosis ini ataupun hipnotis ini untuk memuaskan nafsu mereka tersendiri. Contohnya bagaimana? Ada yang mencuri dengan menggunakan teknik hipnosis. Maka dari itu, OB mengajak kita untuk bersama-sama menghindari hipnosis ini supaya kita tidak mudah menjadi korban. Nah, ada beberapa faktor kita menjadi korban hipnotis. Pertama, faktor eksternal, yaitu mulai dari fisik kita, mulai dari pakaian kita, penampilan kita, gadget kita, tas kita, ataupun benda-benda yang melekat di tubuh kita. Terus faktor internal, yaitu dari hati nurani kita, jiwa kita, mudah atau tidaknya kita terpengaruh dengan hipnotis. Jadi faktor internal, faktor yang paling terpenting dari orang yang ingin menghipnotis kita. Terus OB juga mengatakan ada beberapa trik supaya kita terhindar dari hipnosis. Pertama, di tempat kerumunan jangan berpikir kosong. Teruslah berpikir, jangan sampai otak kita kosong. Trik yang kedua yaitu jangan sampai kita mudah terbuai, mudah tertipu. Trik ketiga, selalulah berpikir positif bahwa kita tidak pernah akan terkena hipnosis. Nah, itu adalah beberapa poin-poin yang menurut saya itu sangat menarik untuk dibahas. Nah, kita sudah menyelami dunia hipnotis. Jadi saya sangat rekomendasi buat kalian semua untuk membaca buku ini
Karena di zaman sekarang itu banyak sekali para oknum yang melakukan trik hipnotis untuk memuaskan diri mereka dan dapat merugikan diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita supaya lebih enjoy menikmati hidup ini dengan cara teknik hipnosis. Nah, di buku ini saya benar-benar sekalian karena mulai dari satu bukunya tersendiri sangat menarik untuk dibaca. Saya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama sama buku ini saat memilih buku karena sampulnya sangat begitu bagus dan warnanya mengalih intensi kita tersendiri. Nah, terus buku ini juga bisa menjadi referensi kita untuk mulai dari yang terkecil dulu untuk menggapai yang lebih besar. Karena di sini Obi mengatakan hidup itu mulailah dari langkah yang kecil supaya kamu bisa menggapai hal yang terbesar. Kadang-kadang mulai melangkah yang besar itu dapat menjerumuskan kita. Saya sangat rekomendasikan untuk membaca buku ini. Sekian, selamat membaca. Bye-bye.